Kayaknya udah bisa share screen juga nih ya. Apa kelihatan teman-teman? Udah terlihat teman-teman untuk share screen-nya? Sudah, Pak. Aman ya? Oke, siap, siap, siap. Sorry, sorry. Ini tadi ternyata adminnya belum ngasih approval buat share screen. Kirain udah di setting ternyata belum. Oke, langsung aja ya kita mulai teman-teman. Tapi kayaknya ada beberapa yang belum datang juga sih. Jadi nanti biar nyusul aja sih yang belum datang. Nah, mungkin suaranya cukup kenceng atau kurang kenceng teman-teman? Udah aman, Pas lah Bang. ya. Oke, siap. Nah, jadi selamat datang teman-teman di mata kuliah pembuatan game Pong 2D ini ya. Nah, karena ini masih pertemuan pertama, seperti biasa, yes, kita akan mulai dulu dari kenalan gitu. Nah, mungkin dari gue dulu gitu ya. Kenalin, nama gue Dimas Ramdan. Nah, gue salah satu dosen juga di Game Application and Technology di BINUS teman-teman ya, Bina Nusantara University. Lokasinya di Jakarta kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman ini tersebar kali ya, ada yang dari Jakarta dan luar Jakarta, bahkan ada yang dari di luar pulau nih mungkin. Nah, jadi gue pengen kenalan dulu nih, mungkin kita open cam dulu kali ya. Tolong dong teman-teman bisa open cam dulu, gue pengen kenalan deh. Santuy aja, santuy, nggak apa-apa. Kita open cam. Oh, kalian dapat background ya? Kok gue nggak dapat background ya? Backgroundnya ada di Discord, Bang. Oh, ada di Discord ya. Oke, nah, cek berarti gue. Siap, siap, siap. Ntar gue cek lagi deh. Oke, thank you banget yang udah buka cam ya, open cam ya. Nah, gue mau kenalan dulu nih. Tadi kan gue udah kenalan ya. Jadi, ya, home base gue ada di Jakarta, teman-teman. Di Jakarta Barat, tepatnya. Di kampusnya kampus Anggrek. Kalau teman-teman tahu, mungkin yang deket Jakarta tahu gitu ya. Ada kampus Anggrek di sini gitu. Nah, ya tadi biasanya gue ngajar di game, teman-teman. Game Application Technology ini udah lama sih dari tahun 2012 gitu. S1 gitu. Jadi kan ada beberapa jurusan game juga yang D3, D4, kemudian ada yang S2 juga ya di ITB dan lain-lain gitu. Nah, gue di S1-nya teman-teman. Jadi gue sering ngajar di game design, teman-teman, game design, terus 3D modeling, terus game animation, gitu-gitu, basic programming, dan lain-lain lah gitu. Ya sih banyak lagi gitu. Nah, jadi eh, mungkin itu aja perkenalan singkat dari gua. Mungkin gue pengen tahu dulu nih, yang di daerah Jakarta dulu deh, ada nggak kira-kira yang open camp nih? Open camp di daerah Jakarta ada nggak nih? Yang deket dulu deh. Wah, nggak ada nih ya. Ada yang daerah Jakarta, teman-teman? Nggak ada. Oke, kayaknya di luar Jakarta semua ya. Mungkin gue pengen nanya Muhammad Agus Sundawa deh. Dari mana, bro? Halo, Pak. Pak. Ya, Maaf, saya dari Jakarta. oh lu Jakarta. Jakarta mana? Iya, di ini untuk kampusnya atau tempat tinggalnya? Tempat tinggalnya. Untuk tempat tinggal saya di Jakarta Barat, tepatnya itu di Grogol Petamburan, di Lambar. Oh, di Grogol deket juga. Kampusnya mana nih? Untuk kampus saya di Politeknik Negeri Media Kreatif yang ada di Jakarta Timur, Oh, Jakarta Timur. Jauh juga loh. Jakarta Barat, sebelahan Jakarta nama Timur ya. UI. Iya, Oh, oke, oke. PP tuh. Jurusannya iya apa kalau Pak, boleh tahu? PP. Jurusannya boleh tahu? Teknologi permainan juga, teknologi Oh, permainan. mainan. Itu jurusan Iya, atau peminatan? jurusan. Oh, jurusan. Berarti dari semester 1 udah pegang game gitu ya? Langsung diajarin game. Iya, sudah. Oh, itu Iya, apa? D3, D4? kalau di kampus saya itu D4. Oh, oke, 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 oke. D4 ya. Kalau job desk-nya biasanya apa ngambilnya? Programming atau uh, artis terus pengen belajar programming atau gimana nih?
kalau niatan di awal sih sebenarnya game programming. Cuman Ah, terkadang kalau di project gitu, iya. kadang ngambil artis, kadang ngambil programming juga. Oh, oke, oke, double job lah ya. Mantap, mantap. Harusnya udah geli-geli sih ini kalau lu udah pernah main development game gitu-gitu. Oke, oke, thank you Agus. Semester berapa ya? Sorry, BTW. 6, 5, Kalau sekarang baru semester 5. semester 5. Oke, Iya. oke, oke. Sip, sip, sip. Thank you, thank you, thank you. Iya. Ada yang jurusannya non IT nggak, teman-teman? Ada nggak jurusannya di luar IT, ada nggak? Gue pengen tahu nih. Nggak ada. Masih bersinggungan dengan IT semua ya? Oke, oke, oke. Thank you, thank you. Terus mungkin gue pengen pindah ke siapa ya? M Rizky deh. M, M Rizky Wafi. Halo lu. Wih, mana tadi? Halo, Hilang halo. orangnya. Iya, kelihatan lagi. Halo bro, halo bro. Halo, ya. Kampusnya dari mana nih? Saya kampus di Jakarta Global University, Jakarta Global University. Di Jakarta mana itu ya? Depok. Oh, Depok. Oke, oke, oke. Itu apa? D3, D4, S1? S1, Oh, S1. Jurusannya apa? Teknik Informatika. Oh, IT. Oke, oke. Ada peminatan gamenya? Atau nggak ada? Ada multimedianya sih. Oh, peminatannya multimedia ya. Eh, Semester berapa? Semester 5. Semester 5. Oke. Kayaknya mayoritas semester 5 ini ya. Oke, oke. Thank you. Ini Jakarta dua-duanya. Yang di luar Jakarta deh. Masih Jabodetabek lah. Yang dari Jawa Barat ya, Jawa Barat. Jawa Barat ada nggak? Jawa Barat. Jawa Tengah. Telkom ada nggak Telkom? Jawa Barat. Ada. Masa nggak ada dari Telkom ini? Sebanyak ini. Saya dari Jawa Barat ya. Ah, dari mana? Depok Kak. Depok lagi. Masih Jabodetabek sih. Oke, oke. Dari kampus apa ya, Bang? Gunadarma. Oh, Gundar. Oke, oke. Jurusannya IT. IT ya informatika. Oke, oke. Thank you, thank you, thank you. Yang di luar Jabodetabek dong, ada nggak? Saya Kak Boleh, boleh. Dari mana nih? dari Sumatera, Sumatera mana nih, bro? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, Wong Kito Galo nih ya. Iya bener orang Palembang. Oh, Palembang ya. Ya, gue numpang lahir doang sih dulu di sana. Ah, Iya, gue numpang lahir doang. Ini kuliahnya di mana? di Universitas Sriwijaya, jurusan Oh, Teknik Unsri. Informatika. Iya, Oh, Unsri. IT. Ada peminatan game? Ada MK Game. Kalau peminatan nggak Ma- ada. Mata kuliah berarti. Iya, Oh, mata kuliah. Oh, nggak ada peminatannya berarti ya? nggak ada. Di semester berapa ada game ya? Game di semester 5, sekarang sudah semester 7. Oh, udah 7. Iya, Oke, ntar lagi kelar ya? Bismillah, insya Allah. Siap. Jadi usahakan kelar ya. Berarti tinggal skripsi ya? Ada MK lagi tapi bisa langsung skripsi gitu. Ya, jadi for your information ya. Jadi di batch yang lalu tuh kan gue pegang capstone juga ya di sini. Nanti kan kalian udah dibagi capstone udah tahu ya. Nah, itu kan ngerjain project. Nah, mereka itu ada yang izin ke gue untuk dijadiin project akhir gitu. Ya, jadi possible sih dulu gitu karena gamenya jadi selesai semuanya. Terus dia kayak cukup banyak juga gitu ya apa ngerjain di situnya. Terus dia minta izin ke teman-temannya dulu sebelum ke gue, ke teman-temannya, ini bisa nggak gue pakai nih buat project akhir gue gitu, tapi nanti dikembangin gitu. Jadi apa prototipenya udah jadi gitu kan di ICE ini, terus dilanjutin teman-teman, dan itu apa namanya bisa gitu, dan kayak udah lulus juga sih dia. Jadi nanti kalau teman-teman mau digunakan gitu ya untuk apa skripsi nantinya ya bisa sih gitu, tinggal ngobrol aja gitu dengan teman-temannya. Habis itu ya minta izin aja, kalau boleh sih gas aja gitu. Gitu Hafiz. Jadi kalau lu mau skripsi nanti siapa tahu project lu jadi gitu ya di sini. Atau yang mungkin 50% kan lumayan ya.
50% udah jadi, tinggal lanjutin kayak gitu. Nanti skripsinya pengen bikin game atau enggak? Skripsinya tentang alat generator untuk suara game gitu. Oh, game tapi alat generator. Jadi kayak alat bantu bikin game. Oh, hardware atau software maksudnya? Software. Oh, software. Mm-mm. Oh, oke. Lebih ke audio kah berarti? Iya, betul. Oh, oke, menarik, menarik. Ya, yang kayak gitu teman-teman. Jadi bisa dikembangin sampai skripsi juga sih nantinya kayak gitu. Ya semoga nanti waktu capstone cocok ya timnya, Amin. terus ya bisa kelar. Karena eh, apa ya, challenge banyak challenge-nya teman-teman kalau kalau apa ya, ngerjain project tuh full online kayak gitu. Nanti ya mungkin teman-teman udah ngerasain lah, tapi gue sebagai pembimbingnya cukup susah juga sih. Ya apalagi yang batch kemarin itu backgroundnya campur-campur teman-teman, nggak cuma IT gitu. Jadi ada juga yang apa yang paling ekstrem kemarin ya, kimia sih, jurusan kimia, jurusan apa lagi ya kemarin, manajemen, ya maksudnya udah di luar IT lah gitu. Jadi tapi ngambil programming kayak gitu. Itu cukup challenging juga sih di kita kayak gitu. Nah tapi sekarang kayaknya backgroundnya udah IT semua teman-teman. Atau mungkin bersinggungan gitu ya, bersinggungan dengan IT. Jadi harusnya lebih enak gitu nanti untuk diarahin teman-teman. Nah, eh, ada lagi nggak yang di luar Pulau Jawa? Kalimantan ada nggak? Sumatera udah ada nih. Kalimantan ada teman-teman? Nggak ada. Sulawesi, Sulawesi. Oke, kalau nggak ada sih harusnya lebih enak lagi teman-teman. Maksudnya nanti nggak ada perbedaan zona waktu dan lain-lain teman-teman. Karena dulu kita kayak mereka nanti minta bimbingan gitu ya, jam 8 malam gitu atau jam 9 malam. Kayak beda sejam, beda 2 jam tuh berasa banget sih gitu. Jadi kadang-kadang udah malam banget gitu di sana. Atau di sini yang malam banget kayak gitu. Itu berasa banget sih dulu. Oke lah kalau kayak gitu. Jadi mungkin thank you banget ya teman-teman yang udah sharing. Ya silakan lah dilihat nanti teman-temannya saling kenalan juga. Siapa tahu nanti bisa proyekan bareng juga gitu nanti setelah kuliah ini selesai kayak gitu. Terus gue pengen nanya aja sih mungkin dua orang lah. Kenapa nih ngambil apa ya kampus Merdeka yang ICE ini gitu. Gue pengen tahu gitu. Terus kenapa ngambil programming gitu. Siapa nih yang mau sharing? Boleh dong. Dua orang aja deh. Gue pengen tahu nih kenapa sih ngambil ini gitu. Hafiz deh kali, Hafiz deh, boleh deh. Halo lagi deh. Ya, oke. Pertama karena udah di akhir semester ya, jadi jarang ke kampus juga, jadi nyari kesibukan lagi gitu. Jadi ambil kampus Merdeka Stupen game ini. Mhm. Terus kalau yang game, kenapa game programmer? Karena dulu tuh udah dapet basic design sama ilustrasi gitu. Jadi Oh, mau oke. ngembangin cuma bikin game indie gitu. Jadi belajar Oke. game programming. Oke. Oke, oke. Menarik, menarik, menarik. Ya, semoga ada yang bisa lu ambil ya nanti dari mata kuliah gua atau yang lain kayak gitu. Mungkin nextnya Rizky kali ya, Rizky Dharma Satya. Ya, Kak. Ya, boleh sharing dong. Kenapa milih apa ICE Game Programming Karena emang udah dari dulu cita-citanya emang pengen bikin game sih, Kak, yang menarik untuk dimainkan. dari dulu? Wah, dari dulu pengen bikin game loh. Iya, Oke, tapi udah pernah bikin sekali gitu atau berapa eh kali sampai jadi? 2 sampai 3 kali sih, baru Oh, dua udah sampai punya tiga kali. tim berarti? Game tim satu, game personal dua. Oh, ada yang solo, ada yang tim bikinnya. Ya, Di mobile, di PC, di PC. semuanya. Ya, semuanya. Oke, engine-nya pakai apa? Semuanya pakai Unity. Unity. Wah, oke oke. Oke, mungkin gue pengen nanya terakhir, yang di sini yang baru banget megang Unity di perkuliahan ini boleh resen nggak? Pakai ini aja deh. Pakai apa? Yang di sini resen. Boleh angkat tangan nggak?
yang baru banget pertama nggak apa-apa teman-teman. Kita sharing-sharing. Baru banget install Unity nih gitu. Oke, ada 4 orang, thank you ya. Ada 5 orang, thank you. Wih, keren. Ada 5 orang, ada lagi. Boleh dong, biar gue tahu nih kelasnya kayak gimana nanti. 6 orang, boleh. Sip. Ada lagi teman-teman. Yang baru banget nih. Baru banget pegang Unity. Oke, ada yang dibuka tapi ditutup lagi ya. Kayaknya round 10-an ya, setengah nggak nyampe sih. Oke. Sip, thank you teman-teman. Udah bisa diturunin ya. Oke, nice. Kita mulai aja teman-teman. Untuk yang pertama. Sorry. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, jadi ya tadi kita kenalan singkat. Thank you banget teman-teman yang udah sharing juga. Supaya nanti gue tahu sih gitu kayak gimana ya kelas yang sekarang. Karena kalau online kayak gini emang menurut gue lebih susah teman-teman. Ngajar online itu lebih susah daripada ngajar onsite kayak gitu. Tapi nggak apa-apa karena kita juga ada Discord ya. Nanti kita bisa tektokan juga di sana kayak gitu. Eh, Terus teman-teman juga punya mentor juga di sini. Teman-teman udah tahu belum kalau mentornya game programming itu siapa teman-teman? Ada yang tahu mentornya di game programming ini siapa teman-teman? Wah, belum ada yang tahu nih. Ya mungkin gue kenalin sekalian ya. Ya ini ada Pak Ek nih dari Binus juga. Kebetulan mentor dari GP ini ada 2 teman-teman. Ya ini ada Erik Savero ya. Ini Pak Erik ini di Binus juga kebetulan. Karena yang pegang GP itu dari Binus semua gitu. Nah yang satunya Galih Dea. Ya jadi nanti teman-teman silakan tag aja para mentornya. Dan para mentor juga akan ngingetin teman-teman. Nah ini yang lagi resen ini teman-teman ya. Atau mungkin mau kenalan dulu nih Pak Erik nih silakan. Ya, halo. Iya, saya ya dosen juga di BINUS. Saya jadi mentor di game programming. Kalau ada perlu apa-apa, tanya-tanya aja ya. Oke, thank you banget Pak Erik ya. Ada chat teman-teman. Oke. Nah, yang satunya itu ada Galih Dea, teman-teman. Jadi nanti yang teman-teman cari aja. Jadi ketika teman-teman ada yang bingung gitu ya, ada yang pengen ditanyain, bisa juga ke dosen, bisa juga ke mentor. Tapi nanti akan paling sering tektokan sama teman-teman sampai akhirnya nanti, ke akhir perkuliahan itu mentor teman-teman. Kalau ada hambatan, kesulitan gitu-gitu, bingung, langsung di kontak aja mentornya akan bantuin teman-teman untuk ngejembatanin teman-teman ke adminnya kayak gitu. Nah, jadi untuk mentor juga udah gua kenalin ya teman-teman. Kemudian gue di sini pengen nanya dulu, ada yang kesulitan nggak nih untuk mengakses webnya teman-teman, khususnya untuk mata kuliah POM. Jadi sebelum gue mulai, ada yang kendala dulu nggak? Kira-kira apa? Atau udah bisa semua nih? Oke, nggak ada yang bingung ya teman-teman? Nggak ada kendala ya so far ya? Jadi nanti teman-teman kalau ada kendala ya langsung report aja nggak apa-apa kayak tadi ya. Tadi ada yang oke, aman. Oke, sip. Jadi nanti santuy langsung chat aja di Discord di grup tag aja gitu. Nah, kalau dari introduction-nya udah aman, terus dari mentornya teman-teman udah tahu juga. Nah, kita akan bahas secara general dulu gitu ya di mata kuliah ini tuh bakal ngapain. Nah, jadi ya sesuai judul sih teman-teman. Jadi kita nanti akan hasil akhirnya akan ngebuat sebuah game dengan genre Pong. Genre Pong ini cukup sederhana untuk apa ya belajar bikin game gitu ya. Karena game Pong ini konsepnya sangat-sangat sederhana juga, diimplementasi juga cukup sederhana. Tapi mungkin
untuk teman-teman yang udah pernah bikin game, udah pernah main-main Unity, gue rasa ini akan sedikit apa ya, kurang challenging gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang baru banget pegang Unity, ini akan sangat cocok menurutku. Tapi nggak apa-apa, untuk yang udah bisa juga pun, semoga teman-teman mendapatkan beberapa hal baru gitu ya, di mata kuliah ini juga kayak gitu. Nah, di sini gue mulai dulu, seperti biasa teman-teman, gue akan jelasin dulu dari yang tentang mata kuliah ini. Nah, in general, di sini tuh sebenarnya ada 10 topik yang akan kita bahas teman-teman. Kita akan belajar dari spread image gitu-gitu, terus canvas, ini masih berhubungan dengan UI teman-teman, user interface gitu-gitu. Nah, kemudian kita akan masuk ke game mekanik teman-teman. Nah, game mekanik ini gue bagi jadi 5 part kayak gitu. Ini lebih ke uh, udah mulai penerapan basic game mekanik yang ada di Pong itu masuk gitu teman-teman. Nah, kemudian sistem gamenya itu akan nanti kita selesaikan di pertemuan akhir, itu mulai dari setting atau konfigur tentang timer system. Nah, timer system seperti ini juga nanti teman-teman bisa implementasi di game apapun kayak gitu. Jadi di sini kita akan implementasi di Pong, tapi apa ya, ujung-ujungnya teman-teman ini nanti bisa implementasi itu di mana-mana. Terus kedua, scoring system juga ya. Scoring system ini sistemnya juga nanti akan kita coba selesaikan di akhir, dan nanti scoring ini juga teman-teman bisa gunakan di game apapun gitu. Jadi di sini walaupun kita bikinnya Pong, nggak akan cuman kayak ya udah berhenti di Pong aja gitu, karena beberapa apa ya, function itu teman-teman bisa implementasi lagi gitu. Nah, terus untuk evaluasinya, jadi ini perlu gua remind lagi gitu ya teman-teman. Di sini ada beberapa bagian bagian untuk pembagian si bobotnya dan evaluasinya teman-teman. Gua singkat aja, mulai dari tugas individu ya 20%, tugas kelompok 10%. Nah, di sini ada progress exam 10-10, kemudian poin kehadiran juga akan dihitung 10%. Final exam course itu 20, dan nanti ada project capstone alpha yang nanti mulai akan ada pembagian grupnya kayak gitu, dengan total nanti 100% kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian mengingatkan kembali untuk video call nanti kita akan lakukan 4 kali ya, sama kayak yang lain gitu, dengan tanggal sebagai berikut: di 20 September, 18 Oktober, 25 Oktober, dan 29 November. Nah, sebenarnya nanti pembagian video call-nya itu kita lebih ke akan membahas dulu pertama untuk video call yang satu ya. Berarti sekarang ya. Sekarang ini kita akan ngebahas secara keseluruhan teman-teman, dari spread image ini sampai game mechanic part 2 gitu. Jadi kita akan selesaikan UI-nya dulu karena cukup simple ya, sederhana. Kemudian kita akan setting sedikit tentang game mekaniknya gitu. Nah, nanti di pertemuan kedua kita akan evaluasi apabila teman-teman ada terkendala gitu-gitu ya, ada yang bingung gitu. Nah, kita akan bahas di pertemuan keduanya. Nah, tapi materi in general akan masih sama teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke pertemuan ketiga di mana kita akan bahas sisanya teman-teman. Ya, kita akan bahas sisanya. Kemudian sama, nanti di terakhir baru kita akan evaluasi apabila teman-teman punya kendala. Nah, tapi untuk terakhir ini mungkin kita akan nge-cover semuanya teman-teman, karena speed teman-teman atau progres teman-teman ini pasti akan berbeda-beda gitu ya. Ada yang udah cepat selesainya, mungkin seminggu 2 minggu karena udah terbiasa juga. Ada yang mungkin masih 50% kayak gitu. Nah, tapi balik lagi teman-teman, jadi nggak usah khawatir gitu ya. Oh, kok udah banyak yang selesai gitu-gitu ya. Kok udah banyak yang selesai, udah banyak yang apa namanya, kumpul gitu-gitu. Itu nggak masalah teman-teman. Progresnya uh, diusahakan semaksimal mungkin aja gitu, walaupun nanti temponya beda-beda, itu nggak masalah gitu. Nah, mungkin nyampe sini dulu ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya rasa cukup, masih masih nangkap ya teman-teman semua. Nah, kalau gitu kita langsung aja mulai di pertemuan pertama. Di sini gua akan
play aja videonya sambil gue akan bahas kita bakal ngapain aja untuk pertemuan satu ini kayak gitu. Nah, kita masuk dulu ya ke sprite image, teman-teman. Dengan outline-nya cuma ada dua. Yang pertama game design document overview. Yang kedua ini ada input, slicing, dan kita akan coba mengorganize studi aset yang udah ada kayak gitu. Oke, gue next dulu. Semoga nggak nge-lag ya. Oke. Nah, jadi di sini gue akan overview sedikit teman-teman. Jadi kita bakal bikin apa sih itu ya selama satu, ya gue nyebutnya satu semester juga sih, tapi kayaknya cuma berapa pertemuan ya nanti ya. Tapi nggak apa-apa. Kita nanti akan membuat game yang namanya game Pong, teman-teman. Seperti yang gue bilang tadi, game Pong ini cukup cukup standar banget, cukup default banget untuk pembelajaran game gitu. Tapi nanti ada beberapa fitur yang akan kita adjust, teman-teman. Jadi kita nggak bikin cuman Pong biasa, tapi kita akan adjust sedikit ya. Karena dari tampilan juga ini gue rubah jadi kayak bola gitu ya. Kayak stadion gitu lah ya. Dan nanti ada beberapa fitur juga yang akan kita masukkan dan implementasi di dalamnya. Nah, ini adalah contoh yang paling depan ya, teman-teman. Nah, nanti di yang depan tadi ada pilihan single player, multiplayer. Jadi, nanti kita akan coba bikin game di mana game ini itu bisa dimainkan oleh dua orang, teman-teman. Walaupun lokal gitu ya. Lokal dan juga cuman menggunakan keyboard aja gitu. Karena untuk kontrolnya sendiri kita cukup menggunakan keyboard gitu, teman-teman. Jadi dengan keyboard ini nanti teman-teman bisa main single player dan juga multiplayer secara langsung gitu. Nah, kemudian nanti kita juga akan berikan opsi ya, teman-teman. Opsi lamanya bermain gitu. Nah, ini juga nanti teman-teman bisa mungkin implementasi di game-game teman-teman. Jadi balik lagi ini tuh game casual gitu. Jadi ya kita pengennya main game ini cuman seru-seruan aja kayak gitu ya. Jadi paling lama ada di 5 menit kayak gitu. Nah, jadi ini kita tonton dulu ya hasil akhirnya. Yes. Nah, jadi itu tadi adalah sebuah game project yang akan coba kita recreate ulang, teman-teman. Jadi itu adalah hasil akhirnya. Di sini teman-teman juga akan apa ya, sebagai game programmer itu kita juga harus tahu, teman-teman, dari rancangan game yang diberikan seorang game designer itu kayak gimana kayak gitu. Jadi otomatis teman-teman ini harus peka juga. Ini tuh nanti akan ada kaitannya dengan pembuatan capstone ya, ketika nanti teman-teman udah dikumpulkan. Ya, ingat karena nanti di capstone teman-teman akan dijadikan satu tim dan dilengkapi dengan tim lain gitu ya. Nanti mungkin di tim kalian bisa aja game programmer itu ada 2 atau 3 gitu. Kemudian ada juga yang dari game artist gitu ya. Game artist mungkin 2 atau 3 juga gitu ya masuk ke tim kalian. Kemudian pasti ada game designer gitu. Terus ada game project manager gitu. Nah, itu nanti harus tektokan gitu, teman-teman, harus diskusi. Nah, di sini tugas teman-teman mengimplementasi gitu ya, mengimplementasi si game desainnya. Jadi otomatis teman-teman juga harus bisa baca GDD kayak gitu. Nah, GDD sendiri template-nya banyak, gua nggak akan jelasin juga di sini. Makanya di sini bentuknya game design dokumen overview doang gitu. Nah, balik lagi kita ke gamenya ya, teman-teman, dengan genre-nya itu hyper casual yang udah jelas ya. Ini nanti akan 2D, teman-teman, dan juga top view ya, top view karena tadi benar-benar dari atas banget untuk apa kameranya kayak gitu. Nah, next kita masuk ke game mekaniknya. Nah, game mekanik sederhananya adalah si pemain ini dapat mengontrol karakter bentuknya raket ya. Raket itu tadi yang kotak persegi panjang. Nah, itu gue sengaja warnanya bedain supaya tahu nih si player 1 mana, player 2 itu mana kayak gitu. Nah, goals-nya adalah untuk
masukin bolanya itu ke dalam gawang lawan kayak gitu. Sesimpel itu aja. Kalau masuk berarti skor akan bertambah. Nah, dari situ teman-teman harus apa ya? Teman-teman harus bisa mencerna bahwa oh, berarti nanti ada karakternya, teman-teman. Oke, langsung di lock gitu ya. Oh, si game designernya minta ada 2 karakternya, berarti karakter pertama dan karakter kedua gitu kan. Jadi ada single player, ada multiplayer. Oh, berarti nanti kita harus bedain nih kontrolnya. Kontrol untuk single player, kontrol untuk multiplayer. Nah, dari bacaan seperti ini teman-teman juga mulai harus mencerna kayak gitu. Nah, kontrol yang diberikan keyboard. Oke, otomatis kita akan inputnya menggunakan keyboard, teman-teman. Nah, terus goalsnya harus memasukkan bola ke dalam gawang. Oke, berarti nanti teman-teman akan bikin triggernya juga untuk si goalsnya. Kemudian ada bola yang nanti berarti akan ada apa ya, point score yang akan kita mainkan di back end-nya ya, atau di programming-nya kayak gitu, teman-teman. Nah, kita masuk ke gameplay. Nah, di sini disebutkan ada 2 mode. Teman-teman udah langsung nggak? Kalau di sini ada single player, multiplayer. Kemudian, nah, pemain dapat memilih lama permainan. Tadi, teman-teman, eh, dapat memilih lama permainan. Teman-teman juga harus lock. Oh, berarti gue harus sediain si UI ini supaya player ini bisa milih nih. Mau di 1 menit, 3 menit, atau 5 menit, kayak gitu. Nah, terus dalam kedua mode tersebut akan ada 3 power up, teman-teman. Nah, ini teman-teman berarti harus juga langsung ngeh gitu ya. Oh, si game designernya pengen nih ada 3 power up gitu kan. Power up yang pertama itu double point. Ya, otomatis kali 2. Jadi siap-siap nanti functionnya ada namanya double point kayak gitu. Terus ada change direction gitu. Oh, berarti nanti kita harus siapin juga gitu fiturnya. Dan kemudian speed up. Oke, nah ini udah mulai kebayang semua nih. Fiturnya udah dijelasin, modenya udah jelasin, teman-teman udah mulai bisa bikin beberapa function yang nanti kita akan implementasi kayak gitu. Nah, terus ada juga rules tambahan atau goals-nya ini adalah pemain harus minta goal ya tadi ya, sebanyak mungkin untuk memenangkan game. Berarti kita akan bikin comparison nih, teman-teman. Ya, jadi kalau player 1 nilainya 2, player 3 nilainya 3, ya itu otomatis menang player 2-nya kayak gitu. Nah, kemudian berarti ada chance untuk draw. Bener ya, bener ya. Karena nanti bisa dong 2-2, 1-1 atau 0-0 gitu. Bisa banget kan. Nah, itu nanti akan masuk ke golden goal namanya, modenya, teman-teman. Nah, di golden goal ini uh, rules-nya adalah uh, timernya berhenti, tapi si gamenya tetap berjalan kayak gitu. Timer utama berhenti, kemudian si pemain tetap tetap main gitu, tetap tetap main gamenya, tapi siapa yang mencetak skor duluan atau gol duluan itu akan langsung menang kayak gitu. Nah, berarti hal-hal yang seperti ini juga nanti teman-teman harus consider siap-siap untuk dibikin functionnya. Nyampe sini dulu ada yang mau ditanyain, teman-teman, dari desainnya dulu. Oke, cukup jelas, teman-teman. Boleh gue lanjut ya? Oke, aman ya. Gue akan lanjut dulu kalau gitu. Nah, jadi di sini langsung kita breakdown gitu ya satu-satu. Jadi nanti teman-teman juga diusahakan seperti itu ketika udah membuat project gitu ya. Teman-teman harus bertanggung jawab gitu. Kira-kira apa aja sih tugas yang akan gue buat ya, walaupun ada yang namanya game project management yang akan ngebantuin teman-teman gitu. Tapi ya dia nggak akan ngerti gitu kan apa namanya, kebutuhan apa aja sih yang bukan teman-teman buat dan teman-teman sediakan kayak gitu. Nah, jadi teman-teman ini juga bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing kayak gitu. Nah, dari yang game design overview yang tadi kita bahas, ya berarti langsung kita breakdown nih. Yang pertama ada kontrol player itu menggunakan keyboard gitu. Karena nanti ada mode single player dan multiplayer. Nah, kemudian
kita harus bikin mekanik bolanya dong, gitu otomatis karena bolanya ini kan nanti akan mantul-mantul ya, gitu karena orientasinya kayak tadi. Nah, di sini ada pembuatan AI ini sebenarnya lebih ke NPC sih, teman-teman ya. NPC-nya juga nanti akan by coding, jadi nggak akan kita bikin model. Nah, kemudian ada score, udah jelas lah ya. Kemudian power up, win loss condition, kemudian musik, dan terakhir ya harus dites ya. Karena nanti nggak ada tim testernya, ya mau nggak mau ya dites sendiri gitu ya. Atau mungkin disuruh main lah temennya. Nah, terus karena teman-teman nanti akan fokusnya ke programming, teman-teman di sini udah disiapkan gitu ya. Udah disiapkan asetnya. Asetnya ini teman-teman bisa download langsung di https bit.ly slash aset, ini double ya, aset Gamepong. Nah, itu silahkan dicoba dulu. Tadi udah gue tes, harusnya nggak ada kendala. Tapi kalau ada kendala langsung report aja, teman-teman ya. Glaring error silahkan hubungin PIC atau mentor ke gue juga bisa kayak gitu. Ini asetnya gue simpen di Google Drive gue gitu. Jadi tadi gue juga udah cek ya isinya. Nah, di sini teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman cek dalamnya kayak gini ya. Jadi nanti ada yang musiknya gitu. Jadi sebelum mulai nanti teman-teman download dulu, taruh di lokal file supaya nanti tinggal ngikutin videonya kayak gitu. Nah, ini ada efeknya lengkap ya. Nah, ini UI button. Ini semua per UI-an ada di sini, teman-teman. Nah, ini ada speed up. Ini ada penamaannya juga udah gua sesuaikan. Jadi harusnya tinggal pakai aja gitu, teman-teman. Nggak usah bingung. Nah, ini yang perlu teman-teman arahkan ya. Nanti jangan sampai ketika nanti kelompokan di capstone ya, game artisnya ngasih tulisan atau penamaan filenya ngaco, teman-teman ya. Ini sering terjadi dan teman-teman harus sering main gitu, harus diingetin gitu. Jadi penamaannya kadang-kadang ASD FXY gitu. Wah, itu tampol aja nggak apa-apa teman-teman, karena itu akan bikin pusing juga ya. Jadi diingetin lah ya, diingetin baik-baik gitu ya. Bro, tolong penamaannya yang bener ya gitu, penamaan yang bagus ya gitu. Nah, nanti sering banget ya setiap capstone itu salah satu masalah gitu ya. Jadi tolong diarahkan aja teman-teman. Karena balik lagi kalau kita online terus bikin game bareng itu susah banget teman-teman. Apalagi backgroundnya beda-beda, baru kenal dan lain-lain gitu. Jadi diusahakan sebagus mungkin gitu. Ada power up speed gitu, udah PNG gitu. Ya, yang rapi lah gitu. Yang penting jangan ngaco kayak gitu. Terus di UI phone juga ada teman-teman. Nah, ini ya. Dari penamaannya juga udah cukup jelas nih kalau gue bikin list kayak gini. Nah, ini ada restart, resume, pause, 1 minute, 3 minute, dan lain-lain gitu. Ini udah cukup lengkap, nanti teman-teman cek aja. Terus ada offset. Nah, ini juga ya udah lengkap juga. Nah, ini spreadsheet bentuknya. Jadi, nah ini ya, ini bentuknya masih spreadsheet. Jadi nanti teman-teman akan gue ajarin juga ya, di video juga udah ada untuk nggak potong ya. Nah, ini kita technical teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman emang bikin gamenya 2D gitu ya, biasanya untuk karakter, kemudian NPC, enemy gitu-gitu ya, biasanya yang punya animasi itu kita ngasihnya spreadsheet gitu. Spreadsheet ini nanti bentuknya ya di apa ya, sejajar kayak gitu ya. Gue kasih contoh lagi. Nah, ya mungkin teman-teman udah beberapa udah tahu gitu ya. Aduh, nggak bisa diklik lagi. Bentar ya. Ya, inilah ya. Aduh, nggak bisa diklik lagi. Nah, ini dia. Jadi spreadsheet kayak gini nanti yang harus teman-teman arahkan juga gitu ya di tim artisnya. Ini sebenarnya lebih ke tektokan aja sih, teman-teman prefer yang mana gitu ya. Kalau teman-teman udah tahu,
caranya kayak gimana, enaknya kayak gimana, diarahin aja gitu ya. Jangan sampai nanti ngasihnya satu-satu gitu ya. Pusing juga nanti masukinnya kan. Terus belum pernah makan yang ngaco juga gitu. Nah ini udah enak nih. Di sini tahu nih, attack-nya bakal kayak gini ya. Death-nya kayak gini, hard nih kalau kena attack ya biasanya berarti ya. Kalau kena attack dia bakal blink gitu, kedip-kedip gitu merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau gitu ya. Sebenarnya idol ada warp kayak gitu. Nah, ini juga penting untuk teman-teman sampaikan nanti gitu. Gua balik lagi ke sini ya, ke asetnya. Ini untuk background, tadi karakternya. Oke, lanjut. Nah, ya, gua akan pause dulu di sini. Kita supaya bisa fokus dulu untuk si flowboardnya sendiri gitu ya. Nah, flowboard ini sebenarnya sederhananya adalah ya sebenarnya gabungan dari flowchart sama apa namanya storyboard gitu ya. Jadi ini supaya teman-teman ini lebih gampang gitu. Jadi nanti teman-teman kalau bikin game gitu ya, yang capstone nanti, yang waktu kelompokan diusahakan minta juga kayak gini teman-teman. Nah, bro minta tolong digambarin ya gitu karena ya ini kan gamenya belum jadi gitu ya. Tapi seorang game designer udah tahu dong bentuknya tuh kayak gimana dan si artisnya akan ngebuat aset-asetnya gitu. Nah, secara positioning, scaling gitu-gitu, biasanya game programmer itu akan bodoh amat gitu ya. Akan ya ngikut aja gitu. Ibaratnya ngikut aja gitu. Jadi kayak ya udah lo maunya kayak gimana ya kasih tahu aja. Nah, tapi biasanya kalau tidak dituangkan dalam sebuah flowboard itu pasti akan miskom kayak gitu ya, pasti akan miskom. Jadi teman-teman selalu sampaikan, bro ditunjukin aja kayak gini gitu, minta tolong ya bikinnya kayak gini kayak gitu supaya apa, supaya teman-teman bisa fokus ke implementasi programmingnya kayak gitu. Nah, oke, gue akan bahas dulu dari yang main backgroundnya ini. Nah, di main background ini apa tadi ya ada gambarnya yang si lapangan itu. Nah, kemudian teman-teman udah kebayang juga ya, oh si game designernya berarti pengen ada timer itu ditaruh tengah gitu. Terus skornya pengen ditaruh atas gitu. Pause-nya ada di pojok kanan atas kayak gitu. Nah, oh karakternya ternyata di sini kayak gitu. Nah, ini nanti tinggal tektokan aja. Oh bro ini si karakternya bisa gerak nggak ya untuk sumbu X atau Z-nya atau Y-nya kayak gitu ya, ditanyain aja gitu. Oh dia mintanya pengen naik turun doang gitu. Ya udah diikutin aja gitu ya. Nah nanti mungkin hal-hal seperti ini yang teman-teman bisa sampaikan karena kalau enggak pasti miskom kayak gitu. Nah, terus kalau udah main di dalamnya kayak gini, nanti minta tolong disuruh lagi gitu ya. Oh, gambarin juga ya untuk yang UI/nya kayak gitu. Dan kalau bisa positioningnya, scalingnya itu udah bener. Nah, kalau teman-teman udah dibikinin kayak gini, jangan gede juga gitu ya. Ikutin kayak gitu, diikutin sesuai desainnya kayak gitu. Karena ya percaya aja ke rekan satu tim itu ngebikin kayak ginian tuh udah apa ya, difikirkan ya, konfirmasi, sifatnya konfirmasi boleh lah kayak gitu. Nah terus ini ada Battle of Pong ditaruh di sini gitu ya judulnya, kemudian ada tulisan menu, terus di sini ada single player, multiplayer. Nah itu yang teman-teman tinggal ikuti kayak gitu, tapi jangan sampai udah diberikan panduan kayak gini tapi teman-temannya masih nanti teman-teman masih ngaco gitu masukinnya, mungkin ini kegedean gitu ya atau agak miring gitu. Nah ini yang perlu diperhatikan gitu. Nah, terus next aja bisa ke how to play, nanti kita juga akan bikin pause-nya. Pause ini berarti setelah main BG ini diklik ya, diklik yang ujung kanan atas dia akan ke pause gitu. Nah kalau gamenya selesai dia akan pindah ke win loss kayak gitu. Nah ini menu yang paling depan nanti. Jadi menu lu pilih mau single atau multi. Kalau lu udah lu pilih nanti muncul select time. Kalau select time lu pilih dia akan muncul ke Battle of Pong, how to play lah, tutorial. Habis itu kalau lu pencet play dia akan naik ke atas. Habis itu kalau di pause ke sini, kalau menang ke sini. Nah jadi gambaran secara
keseluruhan tuh udah lengkap di flowboardnya. Mungkin nyapa sini dulu, ada yang mau ditanyain teman-teman? Cukup paham teman-teman? Aman ya? Oke. Kalau gitu gue lanjut lagi. Nah, untuk startingnya, projectnya, ini mengikutin aja ya. Ini Unity-nya masih yang jadul sih, tapi nggak jauh beda ya harusnya. Ini beberapa panel dulu. Nah, paling nanti teman-teman masuk aja ke yang 2D Core. 2D Core ini udah disiapin beberapa apa ya, plugin, fitur dan lain-lainnya itu udah ada gitu lah di Unity, udah disiapin gitu. Nah, terus kemudian silakan ditulis namanya Gempong 2D atau yang menyesuaikan. Kemudian create project aja. Ini gue pakai 2020 sih. Nah, habis masuk nanti tampilannya kayak gini. Mungkin gue nggak akan bahas detail karena di intro Unity teman-teman udah dapat ya. Ntar gue gedein dulu. Nah, jadi di intro Unity teman-teman udah dapat. Jadi mungkin gue akan langsung masuk aja ke gimana kita masukin dan nyusun file-filenya ya. Nah, teman-teman yang pertama kita akan ngebikin beberapa folder dulu kayak biasa. Nah, ini yang sedikit note dari gue juga ya, diusahakan rapi kayak gitu. Kenapa? Karena nanti teman-teman kerjainnya nggak sendirian ya. Game programming itu nanti nggak sendirian. Jadi kadang-kadang berdua gitu, kadang-kadang bertiga. Jadi diusahakan rapi dan mudah dibaca juga ya. Karena nanti ngerjainnya bakal co-op gitu, bakal barengan. Yes, habis itu kalau lo udah bikin untuk aset ya biasanya gue menyesuaikan aja sih gitu. Kalau untuk aset gue akan taruh aset kayak gitu ya. Nah, jadi semua aset yang udah lo download tadi masukin aja ke sini. Nah, nanti dia akan ke create sendiri mulai dari aset, UI button, UI font gitu-gitu. Jadi lebih gampang lah gitu nanti ketika kita mulai buat gitu ya. Nah, terus tadi gue bilang ya, kita kan bakal masukinnya spreadsheet gitu. Nah, spreadsheet ini apa ya, nggak bisa langsung kita gunakan, teman-teman. Jadi kita harus slicing terlebih dahulu, teman-teman. Nah, jadi pertama nanti klik aja terserah sih mau merah atau biru gitu ya. Habis itu cari aja yang di inspektornya. Ini masih setting-setting lah gitu. Jadi belum belum terlalu susah gitu. Tapi jangan sampai salah step-stepnya gitu. Nah, ini yang pertama sprite mode-nya diganti dulu ke multiple. Terus di apply. Terus klik di bagian masih di sprite editornya sih, di sprite mode-nya. Nanti pilih aja sprite editor. Nanti ada pop-up muncul kepisah kayak gitu. Ya lu cari aja. Nah, di sini baru nih kita akan melakukan slicing-nya, teman-teman. Nah, ini dipilih aja, tinggal diikutin aja, teman-teman. Nah, nanti akan muncul ya, semoga kelihatan nih, ada garis putih kayak gitu, teman-teman, di sininya, di tengahnya. Nah, garis putih ini yang teman-teman harus perhatikan apakah udah mencakup semuanya gitu ya. Jangan sampai potongannya salah gitu ya, karena ini kan otomatis ya, teman-teman. Jadi apa namanya? Ya kita perlu perhatiin gitu apakah udah benar apa salah kayak gitu. Terakhir ya tinggal di play aja sih, itu balik. Nah, ketika lu expand nanti, ketika di expand ya kayak gini, yang merah kan belum kita slicingnya. Jadi yang si biru ini nanti akan kebagi menjadi 3 gambar. Walaupun si gambar utamanya tuh masih sama kayak gitu.
Terus yang kedua juga tinggal diikutin aja ya. Nah, gua akan skip aja. Nah, pastikan yang penting ketika di expand, kalau lu pencet yang segitiga ini, dia akan muncul jadi 3 bagian kayak gitu. Oke, nyampe sini dulu ada yang mau ditanyain teman-teman? Aman? Oke, semoga masih cukup ngikutin ya teman-teman, karena kita akan masuk ke Oke, aman ya. Thank you konfirmasinya. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian part 2, teman-teman. Di part 2 ini eh, masih belum jauh, masih setting-setting, kita main-main di UI dulu gitu ya, main-main di canvasnya dulu, karena kita akan menyusun semua asetnya dulu supaya tinggal ngasih functionnya aja kayak gitu nanti. Oke, nah kita masuk ke 2.1 ya teman-teman. Skip. Nah, outline-nya masih di input dan organize user interface ya. Masih cukup sederhana. Ini tadi akan dibahas ulang teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman mulai bikin gamenya nanti ya diperhatikan aja ini, nanti dipelajarin lagi gitu ya. Lihatin dulu kira-kira komponennya apa aja gitu di sini. Nah, di sini nanti ada beberapa komponen. Kalau teman-teman tadi udah liatin gitu ya di depan. Jadi di sini ada beberapa komponen yang akan kita masukkan teman-teman. Mulai dari kita akan memisahkan tiap scene-nya gitu. Nah, scene ini nanti berguna juga untuk memudahkan teman-teman ini dalam melakukan organize si levelnya sendiri kayak gitu. Nah, terus kita akan coba bikin kanvasnya juga, kemudian kita juga akan bikin panelnya juga gitu. Nah, apa sih gitu ya bedanya si kanvas ini dengan si panel sendiri gitu. Nah, kalau kanvas sendiri itu adalah root komponen ya teman-teman untuk semua UI. Jadi kayak rumahnya gitu ya, mungkin lebih ke rumahnya. Jadi semua UI itu akan kumpul di yang namanya kanvas kayak gitu. Nah, kemudian untuk panel itu image komponen yang bersifat scalable gitu. Nah, di dalamnya ini panel ini berfungsi untuk letaknya si image di mana nanti ya kita tahu ya, game itu kan akan dimainkan di banyak device teman-teman. Nggak cuma komputer aja, nggak cuma di HP aja gitu-gitu. Tapi untuk PC sendiri resolusi pun udah sangat-sangat banyak gitu. Jadi bisa aja lu pakai yang berapa inch dengan resolusi sekian gitu. Jadi ada yang 1080, 1920 gitu, ada yang berapa ya? Ada yang 4K kayak gitu-gitu, ada yang 2K gitu-gitu. Nah, itu tugas si panel ini akan membuat si UI-nya ini tetap tetap dengan resolusi dan scaling yang wajar kayak gitu. Nah, kemudian lanjut kita akan juga input Text Mesh Pro. Jadi untuk semua UI yang berhubungan dengan teks, kita akan gunakan Text Mesh Pro kayak gitu. Nah, terus nextnya akan kita bikin dimmer juga. Dimmer ini yang tadi kalau di ada kayak di sini. Oh, udah nggak ada ya. Nah, jadi dimmer di sini nanti ada bagian gelapnya gitu teman-teman. Jadi ini cuman pemanis aja supaya si player itu fokus gitu ya ke UI yang ada di depannya kayak gitu. Nah, ini nanti teman-teman juga harus bisa nih bedain mana image, mana button kayak gitu. Kalau image itu udah pasti tidak ada interaksinya teman-teman dengan si player secara langsung kayak gitu. Tapi kalau button pasti ada interaksinya. Jadi untuk button ini nanti berarti kita akan berikan functionnya masing-masing. Nah, di sini mungkin gue pengen nanya dulu ke beberapa orang ya, supaya tahu nih, mana sih image, mana sih button, kayak gitu. Mungkin siapa yang pengen sharing di sini ya? Ada siapa ini? Aryan deh, Aryan Jatiaji. Halo, apakah bisa open mic? Tes tes. Ya, masuk bro. Oke, nah gue pengen nanya nih Aryan, kira-kira Aryan tahu nggak sih mana yang namanya image,
mana yang namanya button gitu dari si flowboard ini gitu. Boleh dikasih contoh nggak? Kalau dari pemahaman saya sendiri, button itu yang ada interaktifnya kayak pause button misalnya. Jangan kalau Mana? image yang Ini ya, ya, pause button ya. ya, Ini apa? Button ya berarti ya. ya. Terus kalau image, Kalau image mungkin yang sekedar background yang nggak bisa ada interaksinya gitu. contohnya yang mana nih? Contohnya gambar lapangannya mungkin. Oh, oke, gambar lapangan ya. Ada lagi nggak contohnya image? Nggak kepikiran lagi sih, Pak. Nah, oke, nggak apa karena ya emang belum nyobain juga ya. Tapi thank you ya. Ya sistemnya pokoknya bener ya, kalau bisa dipencet ya berarti itu button gitu ya, simpelnya. Tapi kalau nggak bisa dipencet ya berarti apa namanya, itu tuh image gitu. Nah, contohnya yang di tengah sini gitu ya, di tengah sini kan ada Battle of Pong ya. Battle of Pong ini nggak bisa dipencet teman-teman, jadi nanti nggak akan ada interaksi apapun gitu, karena yang bisa dipencet juga single player, multiplayer doang gitu. Nah, kayu yang di belakang ini ya, ini juga nggak bisa dipencet gitu. Dan di sini juga nih kalau mau ya, kalau paling gampang ini pasti image gitu, karena ya skor ini nggak bisa diklik gitu, jadi fokusnya main ke sini kayak gitu. Thank you. Kita lanjut. Nah, ini ya, ini udah pasti image gitu teman. Nah, tadi kan gue bilang ya, tadi pakai Text Mesh Pro gitu. Nah, semua teks yang akan pakai Text Mesh Pro itu salah satunya pakai angka ini teman-teman, ya. Jadi nanti kita akan coba input juga atau kita masukkan ke dalam project Text Mesh Pro-nya. Oke, gue akan skip ke sini. Nah, karena di sini kita udah mulai mau masuk setting-setting setelah input si asetnya. Nah, jadi teman-teman harus coba mengorganize scene apa aja sih yang dibutuhkan. Jadi kita akan buat scene-scene-nya gitu ya. Nah, yang pertama tadi kalau kita lihat berarti otomatis kita butuh yang namanya main menu, teman-teman. Nah, kemudian kita bikin lagi, teman-teman. Masih nama ngurut nggak apa-apa sih. Habis itu gameplay, supaya nanti ada perpindahan gitu ya dari menu sendiri kemudian masuk ke gameplay. Nah, terus ya ini basic Unity banget. Nanti kalau teman-teman double klik, jangan lupa gitu. Maksudnya teman-teman harus tahu nih, gue lagi ada di mana nih. Nah, cek aja di hierarkinya. Di sini kan ada tulisannya gameplay ya. Nah, di gameplay ini ya berarti otomatis teman-teman lagi ada di sesi ini gitu. Jangan sampai nanti teman-teman pengen ngoding, bikin function di gameplay, tapi teman-teman masih di menu kayak gitu ya. Itu kalau awal-awal sering banget sih orang yang masih bingung gitu ya. Nah, tadi ada beberapa komponen yang akan kita bikin. Kita fokus ke UI-nya dulu. Yang pertama akan nambahin kanvas, teman-teman. Nah, ya, kanvas ini tinggal di-add aja sih di UI. Terus klik aja si kanvasnya itu. Terus cari lagi UI. Kemudian masuk ke panelnya gitu. Nah, panel sendiri teman-teman juga harus tahu gitu ya. Kira-kira panel apa aja sih yang dibutuhkan. Di sini gue kasih contohnya. Ada 3 ya harusnya ya. Kita lihat dulu. Nah, yang pertama ada gameplay, kemudian ada pause tadi ya. Kalau kita lihat pause-nya juga beda ya panelnya. Nah, game over juga ada karena tadi di depan juga di flowboard-nya ada gitu ya. Jadi gameplay tadi fokusnya ke yang waktu kita main, pause itu ketika nanti ada di klik button pause yang di pojok kanan atas ya, di pojok kanan atas itu nanti akan muncul si pause-nya. Kemudian game over itu kalau si permainannya selesai gitu. Nah, asetnya juga udah mulai dimasukin, teman-teman. Karena gameplay, panel ada si gambarnya itu, lapangan, ya udah masukinnya ke situ. Jangan lupa di set natif supaya
apa namanya ukurannya ngikutin yang asli gitu. Karena yang asli kalau nggak salah itu gue udah setting di 1920 1080. Nah ini ya, si image size gue tuh udah masuk ke 1920 1080. Jadi ketika lu set native, dia akan balik ke ukuran aslinya. Nah kayak biasa di sini kita mau offin dulu ya, centang aja yang di inspektornya, checklistnya, supaya kita fokus ke gameplay panelnya doang gitu. Nextnya ini berarti akan nambahin image ya teman-teman. Di image ini kalau nggak salah kita kerjain yang bagian atas dulu sih. Sorry, internetnya agak-agak nih. Nah, penamaan ini juga sebenarnya fleksibel, nggak harus kayak gini. Tapi saran gue sih diikutin aja dulu gitu ya, supaya nanti apa yang dimasukin ke sini dan penamaan yang udah gue kasih itu lebih enak gitu kan. Temen-temen kalau udah pasti sama, tinggal dimasukin aja kayak gitu. Nah, eh, yang kayak gini juga kalau bisa di apa namanya dibenerin juga ya penamaannya, jangan sampai beda-beda gitu penamaannya, ada yang gede semua, kecil semua, dan lain-lain kayak gitu. Biasanya itu juga akan apa ya terjadi kayak gitu teman-teman, pasti ada gitu. Kayak gue next dulu ya. Nah tadi yang center score UI udah ya, ini jadi bayangannya nanti akan kita taruh di atas. Left score itu berarti yang nggak akan ada di sebelah kiri, kemudian yang right ya, habis ini berarti harusnya bikin right nih. Nah, jadi nanti tinggal cari aja penamaannya center score UI gitu. Nah, ini center score UI juga aku kasih namanya. Jadi ini akan cukup memudahkan teman-teman. Jadi pastikan namanya ini benar, kemudian cari aja si asetnya, nanti ya lu drag aja gitu ya ke source image-nya. Dan yes, jangan lupa set native-nya diatur. Nah, di sini gue ngasih contoh apabila si native apa size-nya itu gede banget gitu ya, ngaco gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga ketika nanti teman-teman eh, minta dibikinin aset kayak gitu aja. Jadi kalau bisa si 2D artisnya atau 3D artisnya itu di dikasih tahu gitu, bro ukurannya nanti segini ya gitu-gitu. Jadi dia tahu apa yang akan dia buat dan teman-teman akan gampang masukinnya. Nah, di sini ini gue gedein banget ya, teman-teman, supaya ya udah kalau udah terlanjur itu bisa kok untuk diatur. Tapi ya balik lagi ya, ini akan manual sistemnya gitu. Jadi teman-teman harus tahu seberapa ukuran yang dimau gitu ya. Karena ini patokannya kan tinggal ngikutin yang gambar ya. Ya, movement biasa ya. Nanti ada gizmo yang bisa lo tarik gitu ya sesuai koordinatnya masing-masing. Kaca pakai W, S untuk scaling, ya harusnya teman-teman udah cukup familiar juga ya. Nah, ini diusahakan serapi mungkin, teman-teman. Nah, susahnya kalau nggak di set native dari awal, ya kayak gini gitu ya. Ukurannya akan beda-beda gitu-gitu. Terus teman-teman akan scaling lagi gitu-gitu. Ini akan menyebabkan beberapa apa ya, miss scaling sih biasanya teman-teman. Nah, untuk posisinya jangan lupa nanti diganti sesuai yang di video ini ya. Nah, ini yang namanya image. Kenapa? Ya karena ini pemanis aja sih gitu. Karena ini nanti nggak akan ada function di dalamnya gitu. Nah, ini tadi ya teman-teman. Kalau kita nanti uh,
teksnya nggak akan pakai yang teks biasa karena kita nanti supaya mudah juga untuk di code-nya. Kita pakai TextMesh Pro. Buat teman-teman yang belum masukin TextMesh Pro nanti dia akan minta gitu ya. Nah itu diikutin aja. Jadi kayak tinggal approve aja sih, setting-setting doang gitu. Ini karena gue udah masukin di dalam project ini, jadi udah ada si TextMesh Pro-nya. Pop-up-nya nggak bisa gue tunjukin sih TextMesh Pro-nya ya. Jadi ya nanti ikutin aja. Nah, terus di sini teman-teman. Nah, terus scalingnya juga jangan lupa diganti untuk apa fontnya apa ya itu terserah teman-teman sih mau buat juga boleh, warnanya mau diganti juga boleh gitu ya. Fleksibel ya teman-teman kalau untuk warna dan font dan lain. Kalau sukanya font apa ya ya tinggal diimpor aja sih ke Unity karena bisa gitu dimasukin. Nah, habis itu kita sediain juga untuk TextMesh Pro yang nah ini ya yang score ya. Defaultnya ya tinggal pakai 0 aja sih. Nanti kan kita akan masukin functionnya sendiri. Nah, untuk duplikat control D ya kalau nggak salah nanti dicobain aja atau klik kanan aja duplikat. Jadi nanti akan muncul sendiri sih. Nah, terus jangan lupa karena skornya ada 2 ya. Ini pair 1 skor, pair 2 skor ya. Jadi kita harus sediain juga kayak gitu. Nah, sedangkan untuk button ya masih sebenarnya masih sama, teman-teman. Cuman beda bentuknya aja sih nanti. Kalau dari tadi kita masukinnya yang image, TextMesh Pro, nah yang terakhir ini button. Penamaan button juga harusnya udah menyesuaikan, jadi nanti tinggal dicari aja. Nah, nanti jangan khawatir ya, kayak biasa set native kalau mau balik ke normal. Jadi pencet aja R nanti teman-teman untuk scaling ini kayak gitu. Atau di atas ini ada sih, di pojok kiri atas ini ada semua ya. Ini untuk movement, ini rotation, ini scaling. Jadi bagian pojok kiri atas. Nah, ini ada golden goal sih. Ini nanti ditambahin aja. Karena nanti akan muncul tapi di akhir ya. Nah, ini mungkin beberapa settingan yang mungkin masih cukup sederhana, tapi semoga teman-teman yang baru banget pegang Unity bisa ngikutin gitu ya. Oke, next. Nah, selanjutnya tadi kita kan main-mainnya di main menu ya, jadi kita balik lagi. Ntar gua tidur. Nah, di sini oh ini udah ya harusnya tadi kita fokusnya ke main menu tadi ya. Nah, ini nanti kita akan bikin satu UI tambahan, teman-teman. Untuk yang namanya dimmer tadi. Nah, dimmer itu pakai di sini pakai image yang nanti warna dan apa namanya transparannya kita atur, teman. Nah, ini. Sebenarnya dimmer itu warnanya terserah sih, tapi prefer ke warna gelap kayak gitu. Nah, di sini gue pakainya mentok pojok kiri. Kemudian untuk transparannya di around 90 kan. Nah, ini 90 pas ya. Ini menyesuaikan aja sih teman-teman. Nanti dipasin aja gitu.
Nah, terus dipastikan aja yang penting ini mengcover semua map-nya gitu ya. Nah, ini cara bikin dimmer tuh cukup sederhana sih sebenarnya. Nah, tadi di sini udah masuk semua teman-teman susunannya ada main menu panel, kemudian time selection panel, how to play panel. Nah, itu teman-teman masih sama kok. Jadi tinggal ngulang-ngulang aja ya. Nah, ini kalau dibuka tadi ya main menu panel, time selection tadi ya. Nanti di video ini nggak akan ditunjukin satu-satu sih, tapi akan direview ulang supaya teman-teman ngikutin. Tapi in general cara masukinnya masih sama, nggak ada yang beda sih. Mulai dari dimmer, title. Nah, ingat ya, ada di sini ada button, jadi jangan sampai salah gitu. Nanti kok nggak ada function buat pencetnya gitu ya. Ya jangan salah karena nanti itu bisa aja image kayak gitu. Terus di sini ada grouping teman-teman supaya ini memudahkan juga ya. Nah, jadi di dalam panel ini nanti teman-teman kalau mau di grouping bisa gitu ya. Jadi dia akan jadi parent dan ini akan jadi child-nya gitu. Nah, di sini kan apa ya penempatannya kan agak masuk gitu ya ke kanan gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa dilihat kalau groupingnya itu dari si dia gitu parentnya. Kalau si segitiga turun ke bawah ini loop ya dia akan nge-expand sama nutup lagi kayak gitu. Masih sama ya, masih button. Jadi nanti coba eh, diteliti aja, dicek-cekin lagi aja mana yang button, mana yang bukan kayak gitu ya. Ini in general review sih di yang topik 2 part 3 ini. Nah, ini how to play, power up gitu-gitu. Nah, kalau udah pakai singkatan-singkatan kayak gini, kalau bisa dikasih tahu ya temen-temen. How to play gitu, singkatan apa gitu yang mau dipakai penamaan, biar nggak pusing sih nyarinya. Jadi nanti di sini akan direview, temen. Gua akan skip aja ya. Oke, kayaknya kita bisa skip aja supaya pas waktunya ya. Nah, nextnya kita akan masuk ke yang 3. Nah, di 3 ini cukup panjang. Nah, jadi semoga nanti bisa pas juga ya. Skip aja untuk 3.1. Kita masih main-main di UI, teman-teman. Bukan skip aja. Nah, jadi di sini ada beberapa target untuk video yang dari topik 3 sampai selanjutnya. Nanti akan gue buatin target gitu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikutin si targetnya itu seperti apa kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa poin target yang nanti akan dibikin di video topik ini kayak gitu. Jadi ini supaya memudahkan teman-teman lebih terstruktur kayak gitu ya. Jadi nanti di 3 ini ngapain? Nah, tinggal dilihat aja ke targetnya teman-teman. Ini PPT-nya kan bisa diakses juga kan ya, yang di sebelah materi ya. Nah, di materi ini PPT-nya cukup lengkap di sini semua. Jadi nanti teman-teman akses aja. Nah, tapi kalau teman-teman maunya dari video doang juga cukup sih gitu. Tapi paling nanti di post-post aja gitu. Nah, yang pertama di sini kita akan buat folder script, teman-teman. Nah, kita mulai masuk ke pembuatan script dan apa namanya function-functionnya kita akan bikin gitu ya. Nah, terus ada game manager juga, main menu manager juga gitu karena dua dua part ini, dua bagian ini itu merupakan bagian utama dari si
gameplay dan ini untuk main menunya gitu. Jadi dua ini yang akan memanage function-function yang akan kita buat ke depannya, teman-teman. Nah, terus ada beberapa lagi menambahkan library, nanti ada videonya juga. Kemudian function yang kebutuhan itu nanti ada beberapa part gitu, karena nanti udah mulai banyak ya UI yang harus kita setting gitu. Nah, kemudian kita akan bikin game object juga. Terus tadi ya, game manager udah kita buat ya, game manager untuk scene 2, kemudian main menu manager itu untuk scene yang satu untuk main menu kayak gitu. Jadi setiap scene yang udah kita bikin tadi akan ada manajernya masing-masing. Nah, kemudian kita akan coba masukin semua panel button itu ke dalam game manager dan menu manager. Ya, ini tadi yang gue bilang ya. Jadi game manager ini akan menampung function-function dan akan kita hubungkan supaya bisa diimplementasi untuk yang buttonnya. Apalagi yang di menu-nya karena banyak banget ya tadi. Nah, terus masukin juga function yang ada yang udah kita coding tadi, udah kita bikin masuk ke dalamnya gitu. Terus kita akan tambahkan scene 2 ke dalam build setting. Nah, ini biasanya kalau kelupaan ini nggak bisa di play walaupun nanti udah di coding gitu ya, karena scene ini harus kita masukin ke dalam build settingnya supaya Unity tahu bahwa scene ini akan masuk ke build ketika kita nanti terakhir akan build si apa namanya projectnya kayak gitu. Nah, mungkin gitu aja sih teman-teman untuk selanjutnya. Ini akan mengikuti aja. Yang paling penting pesan gua nanti ketika nanti memulai videonya ini teman-teman, nanti lihat aja targetnya kayak gitu. Targetnya apa? Nanti teman-teman ikutin kayak gitu. Kalau prefer video gitu ya, prefer play video ya udah ikutin aja ini. Tapi kalau teman-teman mau fokus gitu dipakai PPT doang juga bisa, karena di PPT itu nanti gua taruh apa namanya per slide-nya itu. Nah, per slide-nya itu ada screenshot-nya, teman-teman. Jadi, screenshot ini teman-teman bisa lebih enak kali ya kalau ngelihat udah jadi screenshotan kayak gini, teman-teman bisa fokus gitu. Tapi nggak masalah juga kalau teman-teman mau pakai full video doang kayak gitu. Nah, mungkin in general sih teman-teman kalau teman-teman ikuti step by step dari topik 1 sampai topik 5-nya, gue rasa nggak akan ada masalah. Mungkin kalau muncul masalah itu terkait ke salah setting gitu-gitu, terus typo gitu-gitu. Paling nanti lebih ke situ, teman-teman ya. Jadi next-nya ini mulai masuk ke yang programming juga. Jadi, nah ini ya, nanti udah mulai bikin juga yang tadi gue bilang, TextMesh Pro juga kita harus masukin gitu-gitu ya, supaya nanti bisa digunakan waktu di project-nya kayak gitu. Oke, mungkin ada yang mau tanya dulu sebelum kita absen, teman-teman. Karena waktunya juga hampir habis juga ternyata, teman-teman. Udah cukup ya, gambarannya cukup jelas ya. Jadi project-nya apa, download asetnya di mana, terus nanti settingnya juga udah ada. Nanti teman-teman coba diikutin dulu. Nah, nanti kalau ada error, kalau ada apa-apa, di Discord kita akan bantu jawab, teman-teman. Bisa komentar dulu atau langsung ke dosen kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Aman? Aman, 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 aman. Oke, kalau aman mungkin Pak Erik mulai bisa di-share aja ya untuk link absensinya. Jangan lupa absen, teman-teman. Dan paling gue mengingatkan untuk pretestnya jangan lupa dikerjain juga ya, teman-teman. Ada yang udah selesai ngerjain pretestnya, teman-teman? Boleh angkat tangan. Ada yang udah ngerjain pretest? Belum? Oke. Oke ya, sebenarnya pretest itu dikerjain dulu sebelum mendapatkan materi, tapi it's okay. Nggak apa-apa, nanti kerjain aja, teman-teman. Yang penting jangan lupa. Oh ya, silakan, Hafiz. Tes, Sarah, izin bertanya, Pak. Masuk, masuk. Silakan. Eh, apa ya tadi? Untuk kalau pelajarannya tuh bakalan
dijelasin terus atau kami bisa kayak langsung explore sendiri lagi, Pak? Boleh dieksplor kok gitu. Jadi nanti harusnya kamu bisa akses sampai sesi 16 bisa nggak kamu akses? Sorry, sesi 15. Di 20 sesi 12, materinya materi 12. Materi 12. Coba diakses, harusnya bisa gitu. Coba gue share Oh, lagi. iya. Bisa ya? Ya bisa, Oke, Pak. bisa kan? Coba kamu Bisa. klik. Bisa juga? Ya, Kebuka? ada PPT. Ya, kebuka. Betul. Nah, ada PPT, ada videonya. Jadi biasanya ini akan terjadi juga di teman-teman mungkin. Teman-teman lagi lebih enjoy untuk ngelarin satu project dulu kayak gitu. Ya, ngelarin satu project dulu baru pindah ke mata kuliah lain kayak gitu. Ada juga nih yang tipe nyicil gitu ya. Mungkin 5 dulu nih, setengah dulu. Pong setengah, terus side scrolling setengah gitu-gitu. Nah, itu juga boleh. Itu dikembalikan lagi. Nah, saran gua nanti teman-teman ikutin aja videonya. Harusnya nggak akan ada masalah. Pun juga ada masalah nanti tinggal tektokan aja sih kayak gitu. Nah, contohnya yang Hafiz tadi tanyakan itu boleh juga sebenarnya kalau teman-teman mau bablas langsung gitu ya. Langsung, gue mau coba sampai Pong selesai dulu, boleh juga kayak gitu. Gitu sih mungkin Hafiz ya jawabannya ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, thank you. Nah, terima kasih Pak Erik ya udah di-share. Nah, ini sambil gue tungguin teman-teman silahkan diisi dulu aja mungkin 1 menit. Setelah itu kita akan open cam semuanya ya kalau bisa teman-teman. Terus nanti akan dibantu Pak Erik untuk foto bareng. Yes, mungkin boleh beberapa mulai open cam. Jadi kita akan screenshot untuk dijadikan pendataan juga teman-teman. Sebenarnya absennya nanti juga akan bisa dilihat di sini. Jadi diusahakan namanya jangan salah. Oke, kita masih tunggu, silakan. Hafiz ya, jangan lupa di open cam. Silakan, masih setengah mungkin. Setengah belum open cam. Oke, masih nambah terus. Silakan di open cam dulu. Sambil ngisi-ngisi boleh. Oke, apakah masih ada lagi Muhammad Ardi, Muhammad Oke, yang Rifki, belum open cam. Alif Akbar, Gregorius, Muhammad Iqbal, Sahat, Vincent. Oke, masih open cam semuanya. Ya, Muhammad Yusuf, Adoni Saputra, silakan. Kita tunggu. Oke, apakah masih ada yang mau open cam lagi? Oh, masih ada. Oke. Yuk, kita tunggu yuk. Kalau bisa open cam. Ini supaya tahu nih kita udah online tapi off cam kan. Makin nggak tahu nih kita orangnya kayak gimana ya. Oke, masih ada dikit lagi beberapa sekalian Adoni, Akbar, Gregorius, Ardi, Vincent. Oke. Terus ada Sahat. Oke, mungkin Pak Erik mulai bisa dihitung aja. Oke, Kayaknya udah nggak ada yang saya lagi. screenshot ya. Ini ada 2 page ini ya. Page 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang saya ke page 2 ya. 1, 2, 3. Ya, Oke, aman Pak Erik? oke. Siap. Oke, kalau gitu thank you banget teman-teman udah join di sore hari ini. Ya, semangat terus ngerjainnya. Nah, nanti kalau ada apa-apa langsung chat aja di Discord nggak apa-apa gitu ya. Untuk teman-teman yang baru banget belajar nggak usah minder gitu.
karena beberapa orang mungkin udah pegang Unity gitu ya. Jadi nggak apa-apa nanti teman-teman kabar-kabar aja gitu ya. Siapa tahu nanti teman lainnya juga akan bantu gitu. Thank you banget buat Pak Erik juga, Pak Robi juga buat hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Thank you buat hari ini. Selamat sore teman-teman. Saya izin end Zoom-nya. Selamat sore. Terima kasih Sore, Bapak. terima Sore. kasih Bapak. Thank you. Gue izin end ya. Thank you.